Selamat pagi, doktor dan teman-teman. Perkenalkan, saya Nicole Enteng Aiming dengan NIM 2002612128 dari kelompok KOAS 4. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan topik tentang non-steroidal anti-inflammatory drugs pada manajemen nyeri. Jadi, nyeri merupakan pengalaman sensoris dan emosional yang tidak menyenangkan yang disertai oleh kerusakan jaringan secara potensial dan juga aktual. Jadi, nyeri bisa diklasifikasikan menurut jenisnya dan terdapat 3 jenis nyeri iaitu nyeri nosiseptik, nyeri psikologik dan juga nyeri neuropatik. Untuk nyeri nosiseptif ini terjadi kerana terdapat rangsangan pada nosiseptor akibat kerusakan jaringan. Dan nyeri nosiseptik ini terdapat bisa dibagi lagi menjadi dua iaitu nyeri nosiseptik somatik dan juga visceral. Untuk nyeri psikologik ini terjadi kerana akibat anxietas, depresi dan gangguan mental yang lain. Yang ketiga adalah nyeri neuropatik yang terjadi akibat gangguan pada sistem saraf pusat atau sistem saraf perifer. Nyeri juga bisa diklasifikasi menurut durasinya, seperti nyeri akut dan juga nyeri kronik. Nyeri akut ini berlangsung kurang dari 3 bulan dan disertai gejala otonom, dan nyeri kronik berlangsung lebih dari 6 bulan. Nyeri juga bisa diklasifikasikan menurut derajat, seperti nyeri ringan, nyeri sedang, dan nyeri berat. Derajat nyeri ini bisa diketahui melalui Visual Analog Scale, Numeric Pain Rating Scale, McGill Questionnaire, dan Wong-Baker-Fisher Scale. Jadi yang pertama adalah nyeri ringan, di mana nyeri ini bisa hilang timbul saat beraktivitas. Misalnya, nyeri bisa timbul mendadak saat memasak ataupun berolahraga. Seterusnya adalah nyeri sedang, iaitu nyeri terus-menerus dan aktivitasnya terganggu dan hanya hilang apabila penderitanya tidur. Yang terakhir adalah nyeri berat, di mana nyerinya terus-menerus sepanjang hari dan penderita tidak dapat tidur dan sering terjaga akibat nyeri. Jadi, tipe nyeri ini bisa mengganggu aktivitas harian seorang dan mungkin seseorang dengan nyeri berat ini tidak bisa menguruskan diri sendirinya. Sebagai contoh, nyeri berat adalah seperti nyeri kanker dan juga nyeri pada trauma yang berat. Terdapat 4 komponen dalam pain pathway. Yang pertama adalah transduksi, yang kedua adalah transmisi, yang ketiga adalah modulasi, dan yang terakhir adalah persepsi. Jadi ini adalah gambaran pain pathway, dan di dalam pain pathway ini, komponen yang pertama adalah proses transduksi, di mana terdapat suatu rangsangan nyeri ataupun noxious stimuli yang akan menjadi aktivitas listrik pada ujung-ujung saraf sensoris. Dan zat-zat AGL6 seperti prostaglandin, serotonin, bradykinin, leukotriene, dan juga substance P akan mensensitasi reseptor pada nociceptic neuron, seperti nociceptic neuron alpha delta dan juga nociceptic neuron tipe C. Dan interaksi antara zat AGL6 dengan reseptor nyeri menyebabkan terbentuknya suatu impuls nyeri. Seterusnya dalam proses kedua adalah proses transmisi, di mana impuls nyeri akan diteruskan ke medulla spinalis melalui dorsal root ganglion. Yang ketiga adalah proses modulasi, di mana pada proses modulasi, first order neuron dan second order neuron akan bersinaps di cornu dorsalis posterior. Di sini akan menjadi fasilitasi atau inhibisi impuls nyeri. Jadi apabila terdapat impuls nyeri yang masuk lebih dominan, maka penderita akan merasakan sensitas nyeri. Dan apabila terdapat efek sistem inhibisi yang lebih kuat, maka penderita tidak akan merasakan sensibilitas nyeri. Dan yang terakhir adalah proses persepsi, di mana impuls yang dikirim melalui tractus spinothalamicus akan menuju ke thalamus dan ke somatosensory cortex untuk diinterpretasi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang non-steroidal anti-inflammatory drugs. Obat NSAID dapat menghasilkan efek analgetik
anti-inflamasi, dan juga antipiretik. Jadi, diagnosis pasien harus dilakukan sebelum memberikan obat kepada pasien. Jadi, ini bertujuan untuk memilih obat yang benar dengan dosis yang tepat sesuai dengan keluhan pasien. Jadi, dalam diagnosis nyeri ini, yang pertama kita harus lakukan anamnesis pada pasien. Anamnesis ini harus sesuai dengan Basic 4 dan juga Sacred 7. Selepas itu, kita harus lakukan pemeriksaan fisik seperti mengecek tanda-tanda vital pasien. Dan apabila diperlukan, kita harus melakukan pemeriksaan penunjang seperti CT scan, foto ronsen, MRI, dan juga PET scan apabila diperlukan. Selepas itu, kita harus melakukan pemeriksaan psikiatri pada pasien. Jadi, dalam pemeriksaan psikiatri ini, tes yang sering digunakan adalah Minnesota Multiphasic Personality Inventory dan juga Hamilton Anxieties Rating Scale untuk mengetahui tingkat anxietas pada pasien. Sekarang saya akan membahas tentang klasifikasi NSAID. Jadi NSAID ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu non-selective NSAID dan juga selective COX-2 NSAID. Untuk non-selective NSAID akan menghambat COX-1 dan juga COX-2, sedangkan selective COX-2 NSAID hanya menghambat COX-2. Baik, sekarang saya akan melanjutkan kepada mekanisme kerja NSAID. Jadi, terdapat dua jenis NSAID, yaitu non-selective NSAID seperti diclofenac, ibuprofen, dan naproxen, dan juga COX-2 selective NSAID seperti celecoxib dan juga rofecoxib. Jadi, non-selective NSAID ini akan menghambat COX-1 dan juga COX-2, sedangkan COX-2 selective NSAID ini akan menghambat hanya COX-2. Jadi, apabila COX-1 dan COX-2 dihambat, akan terjadi penurunan produksi prostaglandin, yang merupakan mediator inflamasi sehingga dapat terjadi penurunan inflamasi dan juga nyeri pada seorang pasien. Jadi, terdapat dua jenis cyclooxygenase ataupun COX yang terdapat dalam mekanisme kerja NSAID. Jadi, apabila terdapat inhibisi pada enzim COX-1, akan terjadi gangguan pada mukosa lambung, kerana prostaglandin berfungsi untuk melindungi mukosa lambung. Selain itu, isoform COX-1 juga bertanggungjawab untuk menjaga perfusi ginjal dengan melebarkan atriol. Ini juga menghambat pembentukan trombus di endothel vascular. Selain itu, apabila terdapat hambatan pada enzim COX-2, akan terjadi penurunan sensibilitas terhadap nyeri, peradangan, dan juga akan menimbulkan penurunan demam. Dan apabila terdapat hambatan pada COX-1 dan juga COX-2, akan terjadi penurunan faal ginjal dan juga hemostasis. Jadi, obat-obat non-selective NSAID adalah seperti diclofenac, ibuprofen, ketoprofen, ketorolac, asam mefenamate, piroxicam, naproxen, dan juga aspirin. Antara obat selektif COX-2 NSAID adalah seperti celecoxib, valdecoxib, dan juga rofecoxib. Jadi ini adalah dosis obat non-selective NSAID yang sering dipakai. Yang sering digunakan adalah seperti ibuprofen, naproxen, dan juga acetylsalicylic acid atau aspirin. Jadi untuk ibuprofen terdapat dalam dosis 200 mg, dalam dosis 300 mg, dan juga dosis 400 mg. Untuk naproxen sodium, dosisnya adalah seperti 200 mg, dan untuk acetylsalicylic acid ataupun aspirin dapat dijumpai dalam dosis 325 mg dan juga 500 mg. Jadi ibuprofen, naproxen sodium, dan juga aspirin bisa digunakan untuk mengurangi nyeri, nyeri pada dysmenorrhea dan juga nyeri pada osteoarthritis. Terdapat juga non-selective NSAID seperti ketoprofen yang digunakan untuk nyeri, dysmenorrhea, dan osteoarthritis. Jadi dosis ketoprofen
Untuk nyeri adalah 25 mg hingga 50 mg setiap 6 hingga 8 jam dan maksimum dosisnya adalah 300 mg per hari. Sama untuk dysmenorrhea. Dan untuk dosis untuk osteoarthritis adalah seperti 50 mg 4 kali sehari atau 75 mg 3 kali sehari dan dosis maksimumnya adalah 300 mg per hari. Untuk selective COX-2 NSAID adalah seperti celecoxib yang digunakan untuk nyeri, dysmenorrhea dan juga osteoarthritis. Untuk nyeri dan dysmenorrhea bisa digunakan 400 mg diteruskan dengan 200 mg dan 200 mg 2 kali sehari jika diperlukan. Dan untuk osteoarthritis bisa digunakan 200 mg satu kali sehari atau 100 mg 2 kali sehari. Komplikasi yang bisa timbul apabila NSAID dipakai dalam jangka waktu yang panjang atau NSAID dipakai tidak teratur bisa menimbulkan gangguan pada sistem saluran cerna seperti dispepsia, ulcerisasi mukosa lambung, pendarahan gastrointestinal dan juga mual dan muntah. Selain itu, NSAID juga bisa menimbulkan gangguan pada sistem kardiovaskular seperti hipertensi dan juga gagal jantung. Selain itu, bisa menimbulkan hipersensitivitas pada kulit seperti urtikaria, kemerahan, gagal dan juga Stevens-Johnson syndrome. Yang terakhir, NSAID juga dapat menimbulkan gangguan pada fungsi ginjal seperti penurunan laju filtrasi glomerulus, hiperkalemia, dan juga sindrom nefrotik. Jadi, NSAID harus dihindari pada pasien dengan gagal ginjal, gagal hati, gagal jantung, dan pada pasien dengan riwayat hipersensitivitas pada NSAID. Dan juga gastroproteksi harus dipertimbangkan untuk mengurangi risiko efek samping GI seperti peptic ulcer disease. Jadi ini adalah tabel yang mengklasifikasikan non-selective NSAID berdasarkan efeknya terhadap gastrointestinal tract. Jadi NSAID yang mempunyai risiko yang paling rendah untuk menimbulkan efek samping pada GI tract adalah seperti ibuprofen dan juga diclofenac. Yang mempunyai risiko sedang untuk menimbulkan efek terhadap gastrointestinal tract adalah seperti indomethacin, naproxen, Slindac, dan juga aspirin. Yang mempunyai risiko yang paling tinggi adalah seperti azapropazone, tolmetin, ketoprofen, dan piroxicam. Ini adalah klasifikasi pasien yang berisiko menimbulkan efek samping apabila menggunakan NSAID. Jadi, pasien dalam golongan low risk adalah pasien yang sehat tanpa komplikasi dan tidak mempunyai riwayat penyakit gastrointestinal sebelumnya. Golongan kedua adalah pasien dengan moderate risk, iaitu harus mempunyai 1 hingga 2 risk factors. Risk factors-nya adalah seperti di atas 65 tahun, menggunakan dosis yang tinggi NSAID, ada riwayat ugus tanpa komplikasi, dan sedang menggunakan aspirin atau corticosteroid atau antikoagulan. Dalam golongan high risk, adalah pasien dengan history of previously complicated ulcer yang recent dan mempunyai 2 atau lebih faktor risiko. Jadi ini adalah perbedaan antara non-steroidal anti-inflammatory drugs dengan opioid. Jadi non-steroidal anti-inflammatory drugs ini seperti aspirin adalah weaker berbanding dengan opioid dan acts peripherally, do not depress the central nervous system, dan tidak sering di-abuse atau tidak sering di-overdosis, dan pasien tidak dependence pada obatnya. Dan untuk opioid ini adalah strong analgesic, acts on the spinal and supraspinal, depresses the central nervous system, causing
sedation and also euphoria, has a high abuse potential, bermaksud pasien bisa overdosis pada obat opioid, dan can cause mental and physical dependence. Jadi pasien bisa dependent pada obatnya. Sekian aja presentasi saya tentang non-steroidal anti-inflammatory drugs pada manajemen nyeri. Terima kasih.